coba berpikirnya maju untuk ikut serta bersama-sama negara ini, ya, ikut serta bersama rekan-rekan guru yang juga berjuang untuk mengikis, untuk meminimalisir berbagai macam praktek pungli korupsi yang bisa merugikan semua orang, baik merugikan anak kita, merugikan kita orang tua, menjadi beban, dan juga merugikan rekan-rekan guru yang memiliki integritas. Baik sahabat-sahabatku, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol santai di sore harinya. Saya sambil minum dulu ya, izin ya. Ini ada panganan, ada coklatnya, jadi saya belum berani sentuh sambil ngobrol. Ini ditemani rokok ya, kita lanjutkan. Terutama bagi orang tua murid yang baru pertama kali anaknya masuk sekolah di tingkat sekolah dasar. Ya, karena ketika anaknya bisa masuk sekolah di sekolah dasar, bahagianya luar biasa. Semua orang tua akan demikian, itu manusiawi. Ya, anak pertama bisa masuk sekolah dasar. Jadi apapun yang dimodusi, ya, apapun yang dimodusi oleh oknum-oknum pelaku korupsi, pelaku pungli, bapak dan ibu akan cuek masa bodoh. Yang penting anaknya bisa masuk sekolah, yang penting anaknya sudah bisa masuk sekolah di sekolah itu. Bangga sekali gitu ya. Nanti ada sumbangan A, infak A, kutipan B. Bangga sekali ya, bayar saja lah. Uang cuma 5.000 kok, cuma 10.000 kok. Yang lebih dari itu pun berani bayar. Yang penting anaknya bisa senang sekolah di situ. Ya, itu juga kurang tepat ya gitu. Coba berpikirnya maju untuk ikut serta bersama-sama negara ini, ya, ikut serta bersama rekan-rekan guru yang juga berjuang untuk mengikis, untuk meminimalisir berbagai macam praktek pungli korupsi yang bisa merugikan semua orang, baik merugikan anak kita, merugikan kita orang tua, menjadi beban, dan juga merugikan rekan-rekan guru yang memiliki integritas. Tidak semua di sekolah itu guru itu akur, guru itu rukun, tidak. Ya, banyak guru juga yang sering berselisih paham. Nah, biasanya guru-guru yang jujur itulah banyak musuhnya. Musuhnya ini siapa? Musuhnya ini dutanya iblis, dutanya setan. Oknum guru yang menjadi dutanya iblis, oknum guru yang menjadi dutanya setan, yang memusuhi guru jujur. Guru jujur ini akan dibilang sok alim, sok suci, gak mau terima hadiah dari orang tua murid, ya kan? Itu hal biasa, karena malaikatnya masih ada, belum dimusnahkan oleh Allah, setannya pun masih ada, belum dimusnahkan oleh Allah. Tinggal kita sebagai orang tua murid pilih, kita akan dibimbing oleh siapa membesarkan anak kita. Akan dibimbing oleh malaikat, maka kita akan menjadi sahabat guru yang jujur. Jujur dalam artian umum ya. Kalau kita nakal sebagai orang tua, menghalalkan segala cara, ya, cari-cari muka supaya anak kita bisa mendapatkan perhatian lebih dari oknum guru, maka kita akan bersahabat dengan guru yang tidak jujur. Ya, tinggal pilih siapa yang akan menjadi pembimbing kita. Ya, guru yang tidak jujur itu yang dikit-dikit nanti uang, dikit-dikit uang, dikit-dikit uang, ya. Itu. Nah, ketika awal mulai masuk sekolah dasar, orang tua akan sibuk dengan seragam. Karena bangga toh anaknya yang tadinya menggunakan seragam PAUD atau seragam TK, ya, atau yang tadinya tidak pernah menggunakan seragam TK, terus akan menggunakan seragam sekolah gitu. Ya. Nah, seragam sekolah anak-anak Indonesia itu sudah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan.
ya, di Permendikbud nomor 50 kalau nggak salah tahun 2022, yaitu seragam nasional kalau anak SD itu putih merah ya, nah SMP putih biru, SMA SMK nanti putih abu. Dan nanti sibuk dengan seragam batik lah, seragam inilah, seragam itulah ya. Coba tanya saudara-saudara kita yang di Indonesia Timur, di Papua lah contoh. Ribut nggak mereka dengan seragam-seragam yang lain selain seragam putih merah? Anak-anak kita, saudara-saudara kita di Papua sudah bisa menggunakan seragam putih merah ke sekolah pakai sandal jepit. Ya Allah, dia bangganya minta ampun. Ya, di kota-kota besar itulah orang tua yang membuka peluang itu, membuat peluang itu. Bersatu padu dengan keinginan oknum-oknum itu. Sehingga ada seragam selain di seragam nasional itu. Ya, seragam nasional itu putih merah untuk SD, pramuka. Dan seragam pramuka ya. Karena ini sempat menjadi perdebatan saya dengan salah satu, bukan perdebatan ya, saya koreksi, saya sempat menanyakan kepada operator sekolah dengan adanya seragam selain seragam nasional yang sudah dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan, kok ada seragam lain? Ini dasarnya apa? Dasarnya di undang-undang nomor berapa? Ya, karena pertanyaan ini disikapi oleh rekan operator sekolah, wah ini pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh orang tua murid selama ini. Saya banyak musuhnya. Ya, dan operator sekolah oknumnya ini menggalang orang tua murid yang tidak memahami untuk memusuhi saya. Apa dia bilang? Pak, Bapak terus bersyukur anaknya bisa masuk sekolah gratis. Anggap saja Pak, uang seragam itu untuk membayar sekolah gratis 300.000 Pak. Hebat kan orang tua seperti itu kan? Kalau mau saya timpali, mau saya jawab, nggak ada guna. Saya ingat Imam Syafi'i, jangan berdebat dengan orang bodoh, nggak ada habisnya. Ya, Pak Habibie mengatakan, saya lebih baik berdebat dengan 35 profesor. 35 profesor ketika diberikan fakta dan data, dia akan paham. Ya, hanya satu fakta dan data, 35 profesor akan paham. Tapi diberikan 100 data dan fakta, berbicara dengan orang bodoh, dia nggak akan pernah paham. Karena dia hanya berbicara menggunakan nafsu, bukan menggunakan logika. Bapak Ibu, sekolah negeri itu tidak ada yang gratis. Ya, saya garis bawahi ya Bapak Ibu. Sekolah negeri tidak ada yang gratis. Bangunan sekolah itu, bangku sekolah itu, gedung sekolah itu, uang Bapak Ibu. Uang sahabat-sahabat kita, uang kita. Makanya anggaran pendidikan setiap tahun APBN naik, bukan miliar, triliun. Gratis dari mana Pak, Bu? Bapak bayar pajak, Ibu bayar pajak tidak? Nah, kalau Bapak dan Ibu tidak bayar pajak, wajar mengatakan sekolah gratis. Tapi kalau Bapak dan Ibu bayar pajak lewat kendaraan roda 2, roda 4, berbelanja di restoran, berbelanja di minimarket, pajak bumi, tanah, bangunan, itu uangnya salah satunya digunakan untuk membangun, membeli fasilitas anak sekolah yang dimana anak Bapak Ibu sekolah. Cerdas ya Bapak Ibu ya. Lalu uang Bapak Ibu dari pajak itu salah satunya dianggarkan lewat APBN untuk menggaji guru yang menjadi guru Bapak Ibu yang sudah menyandang berstatus ASN dan P3K sekarang. Mereka mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan, mendapatkan reward, mendapatkan tanda jasa dari kinerjanya, mendapatkan gaji ke-13. Ya. Bapak Ibu yang non ASN tidak akan pernah menikmati gaji 13 seperti saya.
Bapak Ibu yang non ASN tidak akan pernah menikmati bonus-bonus, tunjangan-tunjangan seperti saya. Tidak pernah menikmati karena saya pengangguran. Nah, jadi jangan mempersulit diri sendiri Bapak Ibu. Jangan menggalang kesulitan berbagi kepada kesulitan orang tua yang lain yang tidak memiliki keberuntungan yang sama. Ya, kalau Bapak Ibu ASN lebih paham lah. Ya, pengusaha lebih paham lah, uangnya kencang. Coba lihat kanan kiri. Masih ada tidak orang tua murid yang harus kita bantu? Ya, lebih baik kita bantu anak-anak Indonesia, anak-anak kita. Ya, orang tua murid yang kurang beruntung itu kita bantu. Di situ ada nilai ibadahnya. Ya, nah, setiap untuk penyelenggaraan seragam selayaknya sekolah atau mitranya, yaitu komite sekolah, melayangkan surat formal kepada orang tua murid. Sebelumnya belum keluar Permendikbudristeknya tentang seragam. Ya, sekarang sudah keluar. Yang saya sebutkan tadi, Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 tentang ketentuan seragam. Wajar kalau kemarin tidak mau mengedarkan suratnya, karena itu akan menjadi alat bukti sekolah yang bermitra dengan oknum sekolah, yaitu oknum-oknum di komite sekolah, ya, untuk bisa menggasak orang tua murid lewat uang seragam yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi sudah menjadi kebutuhan umum. Lewat seragam di luar seragam nasional itu ya, dan seragam pramuka. Dan itu menjadi rebutan komisi. Nah, biasanya vendornya, entah itu saudaranya kepala sekolah, entah itu saudara oknum guru, misalnya oknum kepala sekolah, vendornya itu. Setelah selesai dia akan ribut komisi. Nah, orang tua murid yang menjadi kaki tangan, menjadi agen-agen tentang seragam itu, kebagian komisi berapa? Cukup untuk hidup sebulan komisinya. Belum lagi nanti kualitas seragam yang kurang berkualitas. Karena yang asal jadi kok. Ya, Bapak Ibu ketika menggunakan bahan yang tidak nyaman, bisa bekerja dengan baik. Atau bisa belajar dengan baik ketika menggunakan bahan yang kurang nyaman. Sama Pak Bu, anak kita pun demikian. Dengan menggunakan bahan yang tidak nyaman, tidak sesuai dengan harga, anak kita nggak bisa konsentrasi belajar. Apalagi misalkan belajar di ruangan yang non AC, ya, menggunakan seragam berbahan panas. Ya, anak kita nggak bisa belajar, kegerahan ya. Kenapa sekolah tidak mau menerbitkan surat edaran secara formal tentang seragam? Karena undang-undangnya tidak ada pada waktu itu. Ya, sekarang sudah ada. Di situ ada ketentuan seragam khas, seragam adat. Ya, kita tidak bisa lagi mempertanyakan dasarnya, kan dasarnya sudah ada. Tapi selayaknya dilayangkan surat secara formal, karena sekolah itu lembaga formal. Ya, dan jangan katakan, wahai Bapak Ibu guru, ya, sahabatku guru, mengatakan bahwa sekolah tidak tahu menahu tentang seragam sekolah. Ya, itu kreativitas orang tua murid saja. Ya, jangan katakan itu Pak Bu, karena tidak semua orang tua yes man ya. Ketika Bapak dan Ibu mengatakan seperti itu, bahwa orang tua tidak bahwa sekolah tidak tahu menahu tentang seragam, disitulah kualitas Anda, kualitas guru, apalagi misalkan Anda sebagai kepala sekolah, dipertaruhkan. Tapi bagi orang tua siswa yang tidak paham, ketika oknum kepala sekolah mengatakan bahwa sekolah tidak tahu menahu tentang seragam tersebut, akan mengatakan, oh iya, orang sekolah emang nggak tahu apa-apa kok. Ya, seragam batik bertahun-tahun di sekolah itu, masa kepala sekolah guru nggak tahu? Kalau orang Betawi bilang muka gila ya, sekolah kagak tahu. Ya, kita yang jadi orang tua tidak akan minta komisi, Pak Bu, tenang ya. Nggak akan minta komisi. Kita hanya menanyakan dasarnya apa, sehingga seragam itu bisa beredar. Ya, nah, katakanlah surat edaran itu diedarkan oleh komite sekolah, ya, karena sekolah kan tidak boleh berbisnis.
Maka informasi pemberitahuan secara formal itu harus diedarkan oleh komite sekolah. Nggak susah loh buat surat edaran formal itu, karena Anda memimpin lembaga formal. Dan komite sekolah pun juga organisasi formal yang diatur oleh undang-undang. Kalau tidak salah, Permendikbud nomor 75 tahun 2006 kalau nggak salah. Di situ nanti ada tugas dan kewajiban fungsi dari komite sekolah sebagai mitra sekolah yang ikut serta membangun kualitas mutu pendidikan toh, yang juga mengawasi jalannya sekolah. Kalau sekolah dikit-dikit liburnya libur nggak jelas, komite sekolah jangan diam saja, karena anak Anda, anak kami, anak kita dirugikan waktunya, dirugikan hak belajarnya. Kemarin ketika lagi pandemik, kita semua rindu anak bisa belajar tatap muka. Sekarang sudah sangat longgar, mempermainkan waktu, dikit-dikit nanti sekolah jarak jauh. Ya, nah di sini juga komite sekolah bisa mengambil peranan. Anda sebagai pengurus komite sekolah atau Anda sebagai ketua komite sekolah, Anda bukan bawahan kepala sekolah. Ingat itu. Anda bukan pembantu kepala sekolah yang bisa disuruh-suruh seenaknya. Anda punya integritas. Anda sejajar, walaupun SK-nya diterbitkan dari kepala sekolah. Tapi Anda bekerja berdasarkan Permendikbud, apa menjadi fungsi tugas komite sekolah. Jangan yes man menjadi kaki tangan kepala sekolah, oknum kepala sekolah ya. Ya, ada saya baca quotes bahwa komite sekolah itu bukan tukang cap stempel. Komite sekolah harus memiliki integritas. Dia menjadi mitra sekolah, memfasilitasi guru-guru agar bisa mengajar dengan mudah. Dia pun juga bisa menjadi mitranya orang tua murid, agar anaknya pun juga bisa mudah belajar. Ya, kita sama-sama pahami bahwa sekolah-sekolah negeri kita memiliki bantuan dana operasional dari sekolah, dari pemerintah, mendapatkan bantuan operasional sekolah dari pemerintah. Dan kita sangat paham bahwa setiap sekolah mendapatkan bantuan dana operasional sekolah atau BOS itu tidak merata, tidak sesuai. Ya, setiap sekolah itu berbeda-beda kan? Sehingga melalui komite sekolah itulah dicarikan solusinya. Bagaimana keterlibatan pihak lain, katakanlah pengusaha, lembaga, organisasi, kita orang tua murid ikut terlibat supaya sekolah itu bisa berjalan dengan baik dari keterbatasan dana operasional yang diterima oleh sekolah. Ya, tetapi juga tidak memanfaatkan orang tua murid menjadi satu bentuk kutipan dengan bahasa lain, sumbangan. Ya, larangan tentang kutipan kan jelas, ada undang-undang. Ya, coba deh sering-sering browsing ya tentang larangan kutipan di sekolah, tentang seragam resmi di sekolah, tentang fungsi tugas peranan komite sekolah, tentang pelanggaran undang-undang KUHP, KUHAP, pungli, korupsi. Cobalah Bapak dan Ibu ya browsing seperti itu sehingga Bapak dan Ibu tidak dirugikan. Ya, anak Anda tidak dirugikan oleh oknum-oknum grandong ya, oknum-oknum grondol gitu, yang merusak jati diri guru sebagai pahlawan tanda jasa. Kan dulu terkenal ya, ada sebutan guru pahlawan tanda jasa ya. Dulu. Kalau sekarang diberikan jasa oleh negara, maka diangkat menjadi ASN. Diberikan berbagai macam bonus, diberikan tunjangan yang layak, diberikan gaji yang layak, sampai ada gaji 13 segala. Dan diberikan fasilitas sekolah ke jenjang yang lebih tinggi oleh negara bagi guru-guru yang berprestasi, guru-guru yang memiliki dedikasi yang baik. Ada jalurnya supaya dia bisa sekolah lebih baik. Nah, kita orang tua yang hidup pas-pasan
ya, tetapi kecentilan ya ingin berbagi kepada guru sebagai ungkapan terima kasih tadi, kan? Apa nggak salah? Ya, lebih baik uangnya ibu simpan, bapak simpan untuk jajan anak ibu, atau untuk membeli buku tulis, alat sekolah, mengganti sepatu yang sudah koyak, mengganti tas yang ratingnya sudah koyak, timbang diberikan kepada guru yang sudah berstatus ASN, yang nyata-nyata memiliki penghasilan lebih dari Anda, Bapak Ibu. Nggak usah takut, kita sebagai orang tua tidak memberikan apapun kepada guru, tidak usah takut. Ya, karena guru itu bukan pengemis, mereka tidak dicetak mentalnya menjadi mental pengemis, tidak. Saya banyak sekali lagi teman-teman guru yang memiliki dedikasi, memiliki jati diri, menjaga harkat martabatnya, dan dia tidak mau menghancurkan karirnya. Dia berjuang menjadi ASN guru. Ya, dia menggunakan logo Korpri dengan bangga, ada tulisan Abdi Negara. Ya, coba Bapak Ibu beli deh logo Korpri, baca di situ ada tulisan apa itu. Abdi Negara. Maka dari itu dia berjuang menjadi ASN untuk bisa menjadi abdi negara, menjadi pelayan negara, untuk bisa melayani anak bapak dan ibu di sekolah. Dia tuh pelayan negara, bukan bos Anda. Sehingga Anda, bapak dan ibu harus mengumpulkan, ya, mengutip-ngutip, minta sumbangan dari orang tua yang lain, menggalang untuk memberikan hadiah kepada guru. Dia bukan bos Anda, dia pelayan negara untuk melayani Anda. Maka dari itulah bapak dan ibu bersahabat dengan guru, coba dengarkan curhatannya. Yang dicurhatkan bukan gaji, Bu, Pak. Guru akan mencurhatkan tentang bagaimana kesulitannya mengajarkan anak Anda. Bagaimana katakanlah nakalnya anak Anda di sekolah. Ya, padahal dalam usia pertumbuhan tidak ada anak-anak yang nakal, ya. Nggak ada anak-anak Indonesia nakal tuh, nggak ada. Semua cerdas, lincah, sehat. Cuman orang mengekspresikan, melihatnya dengan bahasa yang lain. Wah, anaknya nakal. Wah, anaknya bodoh. Nggak ada anak Indonesia yang bodoh. Karena Indonesia itu kaya dengan sumber daya makanan yang mencerdaskan. Ada sayuran, ada protein, ada ikan. Kita punya sawah yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ya, mungkin hanya anak yang lambat menerima informasi dari guru. Ada anak yang excited menerima informasi dari guru. Ya, kalau guru diajak ngobrol sama bapak dan ibu secara friend, secara persahabatan, pertemanan, sambil makan malam tadi, sambil ngopi misalkan, ya, mereka akan mencurhatkan tentang anak Anda di sekolah. Kelemahannya ada di mana, kekurangannya ada di mana, kelebihannya ada di mana. Ya, nah, jadi sorry saya sambil minum lagi, ya, gitu. Kita obrolan nyantai. Nah, jadi setiap permintaan yang berbentuk dana yang dilakukan oleh sekolah, bapak dan ibu jangan ragu untuk menanyakan dasarnya apa, peruntukannya untuk apa, pertanggungjawabannya seperti apa. Karena itu uang Anda loh. Sekali lagi, ya, bangunan itu dibangun dari uang Anda. Bangku sekolah, papan tulis, proyektor, apa semua itu dibangun dari uang Anda. Termasuk gaji guru itu dari uang Anda. Sehingga Anda punya hak untuk menanyakan. Jangan diam-diam baik. Ya, kalau diam-diam baik berarti kancane, kalau kata orang Jawa bilang, kopi ini kurang kental, ya, kurang bengi, dolannya kurang akeh, kancane kurang kurang abdol gitu, ya. Ya, sambil nyantai kita, ya. Nah, jadi kita harus berani speak up, kita harus berani bertanya. Kenapa kita tidak pernah berani bertanya? Karena kita rata-rata dididik oleh orang tua umumnya secara turun-temurun. Jangan banyak bertanya,
Yang banyak bertanya itu hanya setan. Kan dididiknya begitu. Sehingga walaupun hati itu dumel di belakang ngomongkeun baturna di tukang, ah guru eta mah kitu euy, kepala sekolah eta mah kitu euy. Kenapa tidak menjadi orang tua yang gentleman, Bapak dan Ibu? Datang ke sekolah, tanyakan kepada kepala sekolah, tidak usah mengajak-ngajak orang tua yang lain untuk berkoalisi. Ayo kita tanyakan yuk ke sekolah yuk, nggak perlu. Ya, jadi orang yang gentleman saja. Dasarnya apa, Pak? Tanyakan dengan hormat. Dasarnya apa ini, Bu? Tanyakan secara hormat kepada pihak sekolah. Mereka akan lebih menghargai. Ya, ketimbang menggalang bapak dan ibu yang nggak tahu apa-apa, dihasut-hasut, bergerombol, datang ke sekolah. Itu pun juga kualitas orang tua akan terlihat nampak di situ. Yang bicaranya satu orang, yang lainnya ikut ngabring kayak meri, padahal dia nggak tahu apa-apa. Gitu. Berbeda kalau orang tua yang paham, dia ngerti permasalahan. Kita kan tahu bahwa dunia pendidikan ini dunia korupsi yang cukup besar. Nah, sehingga karena kita tahu bahwa dunia pendidikan ini korupsi yang cukup besar, mari kita jaga, mari kita kawal, kita berkolaborasi antara pihak sekolah dan kita orang tua agar jangan sampai menjadi pelaku, menjadi inisiator bahkan. Karena itu uang kita juga. Masa uang yang kita dapatkan dengan susah payah mau kita salah gunakan juga, kan kurang bijak gitu ya. Gitu. Nah, itu salah satunya nanti lewat seragam tadi. Kalau kemarin sebelum 2022 ya, undang-undangnya atau Permendikbudnya belum ada. Kalau sekarang Permendikbudnya sudah ada. Ya, silakan carilah terutama pengurus komite sekolah ya, gitu. Dan kepada sekolah sekali lagi, Anda tidak berkualitas ketika mengatakan seragam ini kepala sekolah tidak tahu menahu. Seragam ini guru tidak tahu menahu. Saya katakan Anda sebagai guru atau kepala sekolah tidak berkualitas. Karena Anda salah bicara. Kalau Anda bicaranya kepada yang tidak paham permasalahan, boleh Anda katakan seperti itu. Tapi kalau Anda katakan itu kepada saya katakan Anda kepala sekolah dan guru yang tidak berkualitas. Itu seragam di luar seragam merah putih itu bertahun-tahun. Sebelum Anda jadi kepala sekolah, seragam itu sudah ramai. Ya, hanya nanti operatornya betul bukan Anda. Operatornya Anda menggunakan pihak lain. Itu permainan basi. Ya, Anda kepala sekolah, saya pengusaha. Jadi berbagai macam cara praktek apapun, pengusaha lebih paham dari Anda. Ya, jadi saya menganggap Anda sebagai teman saya, tapi saya tidak hormat kepada Anda. Kenapa? Anda tidak bisa mencerdaskan anak Indonesia. Anda terlalu banyak modus. Sementara banyak teman-teman saya, guru, teman-teman kepala sekolah, baik itu kepala sekolah SD, kepala sekolah SMP, kepala sekolah SMA, kualitasnya tidak seperti Anda. Ya, dia berpihak kepada murid, dia berpihak kepada orang tua, dia berpihak kepada sekolah, dia bangun sama-sama, dia rangkul alumni, dia rangkul pengusaha di sekitar sekolah itu, sehingga guru nyaman bekerja. Orang tua tidak merasa sungkan datang ke sekolah. Anak nyaman belajar. Tidak ada anak yang dibedakan. Oh, ini ibu bapaknya tukang protes. Oh, ini anaknya malas. Oh, ini anaknya bandel. Oh, ini anaknya nakal. Tidak ada. Itu anak kita semua. Resiko kita sebagai guru untuk bisa bagaimana memanage anak-anak kita. Itulah fungsinya Anda dan kita bersahabat supaya bisa mencari solusi. Ya, bukan berseteru. Kalau berseteru tidak akan ketemu solusinya. Gitu. Nah, itu dari seragam ya. Nah, nanti ketika kenaikan kelas ya Bapak Ibu sibuk nih. Ya, orang tua apa yang kita bisa berikan kepada wali kelas nih atau guru bidang nih sebagai ungkapan terima kasih gitu kan.
Hello Bapak dan Ibu, berapa gajimu? Ya, kecuali rekan-rekan pengusaha ya, atau rekan-rekan yang sudah mendapatkan status ASN ya, apalagi dengan sudah memiliki jabatan gitu ya. Saya pertanyakan kepada rekan-rekan, sahabat-sahabatku yang memiliki penghasilan pas-pasan. Coba iyalah ya, coba hargai suamimu yang sudah berjuang mengais rezeki. Ya, dia bela-belain mau makan di jalan itu dia tahan, dia mau ngopi dia tahan, mau beli rokok dia tahan. Karena uang yang dia dapatkan tidak seberapa itu, dia ingin bawa pulang untuk Anda, istrinya, dan anaknya di rumah. Tapi Anda seorang istri dengan tidak bijak, tidak menghargai jerih payah suami, ikut terbawa oleh orang tua murid lain yang sok-sok kaya, sok borju. Yuk kita patungan yuk. Kita patungan, kita udunan, kita berikan ungkapan terima kasih kepada guru. Karena anak kita sudah naik kelas. Ya, anak kita sudah keluar dari sekolah itu. Ya, makanya saya tanya, berapa penghasilanmu? Alangkah uang itu sangat bermanfaat. Sekali lagi yang saya bilang di awal tadi, bermanfaat untuk kebutuhan anakmu sekolah. Guru itu sudah mendapatkan lebih dari negara, karena dia sudah mengabdikan diri, sudah berjanji, sumpah demi Allah menjadi abdi negara, sumpah demi Allah tidak akan memanfaatkan jabatan, sumpah demi Allah tidak akan memperkaya diri sendiri. Itu mereka punya sumpah itu. Jangan ganggu rekan-rekan guru dengan ucapan-ucapan terima kasih. Turunan tradisi secara turun temurun, bawaan dari kolonial penjajah. Anda menjadi orang tua murid yang akan mempertahankan tradisi kolonial. Ya. Guru akan sangat berterima kasih ketika anak Anda menjadi anak yang cerdas. Itu guru akan sangat terima kasih sekali kepada Anda. Karena anak Anda cerdas, bisa mengangkat nama baik, harkat, martabat gurunya. Wah, karena guru ini anaknya cerdas. Sekolah itu bisa naik akreditasinya karena anak Anda. Ada anak berprestasi di sekolah itu. Ya, sehingga sekolahnya terbawa baik. Entah itu prestasi akademik, entah itu prestasi olahraga, entah itu prestasi seni, ya Bapak Ibu. Jadi jangan kecentilan ingin berbagi hadiah, justru yang malah Bapak dan Ibu itu tadi yang di awal saya bilang, menghancurkan karir guru yang menjadi guru anakmu, guru anak kita. Ya, ada cara untuk memberi secara elegan kepada sahabat kita yang menjadi guru di sekolah. Makanya mainnya yang jauh supaya Anda menjadi orang tuanya, menjadi orang tua yang elegan. Bagaimana kita mengungkapkan ucapan terima kasih tetapi tidak membahayakan status ASN-nya sahabat kita yang menjadi guru itu. Ya, hormati perjuangan sahabat kita yang menjadi guru. Bertahun-tahun dia bermimpi untuk bisa menjadi ASN, bertahun-tahun dia bermimpi minimal dia bisa diangkat menjadi guru P3K yang sebelumnya honorer, tapi Anda hancurkan dengan upeti-upeti yang enggak jelas itu. Ya, nanti kita sambung dengan yang lainnya, entah itu renang, studi tour, ya, wisata lainnya gitu. Karena ini awalnya dari kita-kita juga sebagai orang tua murid yang kata teman saya itu di sekolah itu ya, payun teuing, ya orang tua payun teuing. Ya, orang tua yang payun teuing, setuju itu dengan bahasa dari sahabat saya seorang guru ya, bahwa ini ulah dari orang tua yang payun teuing. Tapi ketika orang tua ini disebutkan payun teuing, dia pundung. Makanya mereka musuhin kita. Biasalah ya, kalau orang-orang yang kurang cerdas itu pasti akan memusuhi orang-orang yang punya pandangan yang lebih gitu ya. Saya tidak mengatakan saya cerdas. Di atas saya masih banyak lagi yang lebih cerdas gitu ya, dan maka dari itulah saya belajar kepada orang cerdas
supaya sedikitnya kebagian lah, ya kan, kebagian ke bawah cerdas gitu. Sakit Bapak Ibu dibodohi itu ya, dibohongi itu sakit loh, kata siapa nggak sakit. Makanya jangan mau Bapak Ibu dibohongi. Oke, nanti kita lanjut ya, kita potong dulu ya, saya bisa ngerokok dan ngopi ya.